Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di event yang terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu tentang membahas tentang apa itu data analisis. Nah, nanti yang akan menyampaikan dari dari materinya nanti ada Mas Hafiz. Ya, sebentar. Mas Hafiz ini alumni SMA Negeri 1 Jogja tahun 2015. Ya, 2015 ya, betul ya. ya angkatan 15, Pak. Lulus tahun Lulus. 2015. Dan sekarang saat ini beliau bekerja di Jakarta. Di Jakarta Di itu Jakarta Selatan ya, Selatan. di bidang data analisis juga. Ya, Iya. nanti mungkin lebih jelasnya akan sampaikan oleh beliau berkait dengan apa itu data analisis. Kemudian ya ini mungkin perkenalan aja ya, one on one apa itu data analisis ya, biar paling tidak anak-anak itu bisa bisa ada gambaran, dan juga yang Oke. lebih 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 penting mungkin pengalamannya juga, pengalaman dari Mas Hafiz dalam bekerja itu gimana, kemudian mungkin juga ada istilahnya ya opportunity seperti apa kalau Ya. kita belajar itu nanti sudah benar belum petnya ya, jadi biar nanti adik-adiknya tuh ada gambaran ketika mengambil, istilahnya mengambil Ya. jurusan informatika itu sesuai apa tidak ya. Oke, Pak. Oke. Nah, untuk sebelum untuk selanjutnya mungkin saya sampaikan waktu sepenuhnya pada Mas Hafiz untuk Oke. menyampaikan materinya. Ya, Nanti secukupnya setelah nanti menyampaikan materi, mungkin dari adik-adiknya ada yang ingin bertanya atau tanya jawab. Ya boleh. mungkin kan masih awam ya apa itu data Ya, analisis, kemudian ya. itu bentuknya apa, jadi kanggungnya apa. Walaupun data analisis itu sangat-sangat penting di era sekarang ya, karena data itu katanya the next oil. Jadi apa yang punya data paling banyak, paling komplit dialah ya the winner lah ibaratnya. Ya Ya, ya. begitu kurang lebih. Nanti mungkin secara lengkap bisa disampaikan oleh Mas Hafiz. Monggo Oke, Pak. Mas Hafiz, waktu secukupnya dan sepenuhnya saya sampaikan kepada Oke. Mas Hafiz. Terima kasih, Pak. Saya share screen dulu Ya, ya. siap. Eh, Screen saya udah kelihatan belum ya, teman-temannya? Sudah. Oke. Slideshow. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, perkenalannya via verbal aja ya, nggak usah yang tertulis tercatat gitu. Soalnya yang lebih penting kan isi konten PowerPoint-nya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Azhar Pribadi. Seperti yang sudah dimention Pak Sopan tadi, saya biasa dipanggil Hafiz. Jadi teman-teman kalau nanti ada yang mau nanya, belum jelas dan lain-lain, kita diskusi bareng. Soalnya ini memang seperti yang direncanakan Pak Sopan, ini memang membantu teman-teman untuk ke depannya nanti berkarir di bidang, khususnya bidang IT itu gimana. Saya mungkin bisa menjembatani lah, mengasih info dikit-dikit mengenai hal itu. Saya lulus di Teladan 2015, lalu saya kuliah di ITS Surabaya, terus sekarang bekerja di Shell Indonesia, Shell Bensin Oli sebagai data analis di Shell Indonesia, seperti itu. Langsung aja ya kita masuk kontennya. Oke, yang pertama kontennya ini di slide ini saya akan menjelaskan konten-konten di dalam deck saya ini apa aja. Yang pertama, why data analytic. Terus kemudian saya akan menjelaskan what is data analytic, data analytic itu seperti apa. Terus di tim data itu kan pasti banyak nih role-nya teman-teman. Nanti juga teman-teman bakal sering menemui
nih sering nih dengar data engineer atau data analyst atau data scientist gitu. Nanti akan saya jelaskan juga. Terus daily life data analyst, ya kayak konten-konten TikTok ya, day my life gitu, day life data analyst. Terus kemudian different type of data team structure gitu. Oke, selanjutnya why data analytic? Pertama, kenapa data analytic gitu teman-teman? Jadi sebenarnya data analytic itu, jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat secara lebih jauh, makin ke sini orang-orang kan bekerja dengan basicnya basis data gitu loh. Historical data, data yang mau dirapiin, apalagi menuju era digitalisasi atau IoT atau Internet of Things. Jadi mereka berlomba-lomba ngerapiin nih database-nya yang rapi, sehingga nanti kalau bisa dibutuhkan data bulan lalu, atau data quarter lalu, atau data 6 bulan yang lalu, itu dengan mudah ditarik dari database gitu. Lalu kenapa data analitik dibutuhkan? Nah, data analitik dibutuhkan karena sejatinya kalau kita bekerja menganalisis data-data historical, terus kita nyari, oh kurangnya di sini nih dari penjualan tahun lalu, atau oh kurangnya di sini nih dari performa sales kita 2 bulan lalu, itu kita udah menjadi analis teman-teman. Tapi di beberapa company itu memang ada role-nya tersendiri data analitik. Itu bekerjanya memang mengoptimisasi bisnis untuk meningkatkan performa bisnis di bisnis proses yang kita kerjakan gitu. Kalau kita di e-commerce ya kita emang ngoprek data buat bantu si performa e-commerce kita ini salesnya baik atau marketingnya baik atau engagementnya di masyarakat itu sangat-sangat besar gitu. Lalu yang kedua, importance of data analytics. Jadi pentingnya role data analitik di dalam suatu bidang pekerjaan itu ada 3 sih yang saya pernah baca dan alami sampai sekarang dari awal kerja. Yang pertama adalah better targeting, terus cost efficiency sama innovation. Jadi better targeting itu istilahnya kita bisa menargetkan nih, misalnya kita mau menjual barang atau mengiklanin barang, kita tahu data-data customer kita tuh gini gini gini. Nah, kan dari data itu kita bisa mengelompokin, oh tipe customer kita tuh gini loh, jadi treatmentnya dalam mengiklankan hal atau mengiklankan barangnya tuh harus kayak gini, nggak bisa yang polos. Misalkan, oh ini ternyata kan konsumen kita banyak milenial. Oh ya udah kita bikin yang shotnya bagus, yang fotonya sangat-sangat estetik gitu, gitu, gitu. Jadi kenapa better targeting itu masuk ke importance of data analytics karena tadi. Jadi dari data-data kita bisa mengimpulkan, oh gini perilaku konsumen, gini tipe-tipe konsumennya. Cost efficiency itu karena di bisnis ya kita kan kalau di bisnis background bisnis kita apapun itu pasti kan pengen ada cost efficiency ya. Jadi data analitik itu diperlukan di dalam sebuah bisnis agar tidak perlu ada campur tangan orang luar atau vendor-vendor lain untuk membantuin tolong dong olahin data saya gini gini gini. Lalu kemudian innovation itu memberikan company atas ide-ide baru berdasarkan data-data yang ada. Jadi dari tren-tren data historical, data-data ke belakang, itu kan tahu nih trennya. Nah, nanti data analis ini yang analisis data itu dan memberikan, oh Pak atau oh Bu di manajer mereka atau marketing atau sales atau stakeholders lainnya, oh gini-gini loh ternyata selama ini kita berjalannya e-commerce kita, oh selama ini, atau oh seperti ini loh selama ini berjalannya company kita di mata masyarakat dari yang kita analis tadi. Itu kenapa kita bisa sebagai data analis bisa memberikan inovasi lebih ke dalam sebuah value perusahaan seperti itu. Terus selanjutnya ini singkat aja impact data analitik itu yang pertama mengimprove decision making ya karena kita yang berkecimpung dengan data-data yang ada di sebuah perusahaan atau data-data di bisnis yang kita pegang. Jadi kita bisa nih membuat atau menginisiasi sebuah decision making berdasarkan data yang ada karena kan semuanya berdasarkan data atau fakta yang ada kan bukan tiba-tiba kita ayo bikin ini gini enggak itu tapi berdasarkan historical data yang ada. Terus more effective marketing, terus better customer experience, sama operasionalnya lebih efisien. Jadi 4 ini terhimpun karena data-data historical yang udah ada nih di database atau data yang udah data-data di waktu yang lewat, entah itu setahun ke belakang, entah itu 2 tahun ke belakang, asalkan kita ada, kita bisa menghimpun 4 hal ini gitu loh, untuk menuju
brand atau bisnis kita yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke, ini aku mau ngasih sedikit gambaran ya, kenapa analytics itu sangat-sangat penting. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini adalah diagram analytics. Jadi analytics paling atas nih, kalau di diagram piramida. Jadinya karena analytics ini, dia bisa bukan mengatur sih, dia bisa memproduce hal yang mana itu mempengaruhi bawah-bawahnya kayak user engagement, kayak user data, kayak production performance lah, terus responsive design dan lain-lain seperti yang saya tampilkan di deck. Itu berdasarkan analytics nih teman-teman. Kayak misalkan kalau kita korelasiin lagi analytics dengan internet sekarang, kayak misalkan YouTube, itu kan berdasarkan analytics banget nih teman-teman. Paling juga sering dengerin, oh berdasarkan algoritma YouTube itu tuh apa? Itu sebenarnya analitik teman-teman dari perilaku masing-masing user dengan perilakunya gimana sih user A, B, C, D, E, melihat video apa aja, terus di cluster atau dikelompokin sama timnya YouTube ini yang membekang datanya, analisnya, kemudian ya udah direkomendasiin, diberikan mungkin ke orang web developernya atau ke orang apapun itu yang mengurus tampilan di YouTube-nya sehingga keluar misalkan di aku keluar nih recommendation videoku ini berdasarkan apa, berdasarkan video-video yang udah pernah aku tonton sebelumnya gitu. Jadi ini bukan pentingnya analytics sih, tapi korelasi analytics dengan proses yang ada di keadaan sekarang gitu. Terus data analytics itu apa sebenarnya? Jadi data analytics itu sebenarnya proses mengkolek dari data mentah sampai data jadi. Jadi kita mengkolek insight. Jadi intinya data analytics adalah mengkolek insight atau sudut pandang atau pola dari data yang raw, data yang mentah banget, terus kemudian diolah dan kita representasikan dengan baik dengan tools yang ada, sehingga kita bisa nih menerjemahin atau menceritain ke orang-orang yang nggak mau ngelihat data-data yang berantakan amburadul gitu sehingga bisa paham. Jadi intinya bekerja sebagai data analis itu kita dongeng, kita cerita tentang data ini ceritain apa. Kalau data yang mentah ini kita lihat pasti nggak bakal ada nemu apa-apa, tapi ketika kita olah terus kita visualisasiin, mungkin pertama yang paling kelihatan mungkin trennya tak naik turun atau stagnan. Nah itu paling nggak bisa kita ceritain, gini loh Pak atau Bu, penjualan di tahun kemarin atau bulan kemarin tuh turun berdasarkan apa, berdasarkan datanya, mana datanya, ini udah kita visualisasikan seperti itu. Jadi intinya menyederhanakan data ke orang-orang halayak umum, entah halayak umum atau stakeholders yang bersangkutan untuk perjalanan bisnis ke depannya seperti itu. Terus kemudian ini singkat aja, data itu apa sih? Seperti kita tahu data itu kan factual information ya. Kalau di internet atau penjelasan pada umumnya, factual information used as a basis for reasoning, discussion, or calculation. Jadi data itu memang fakta yang dijadikan dasar untuk reasoning, alasan, diskusi atau perhitungan dan lain-lain. Begitu. Oke. Selanjutnya, seperti yang udah tadi aku mention dikit ya. Jadi data analisis ini prosesnya yang ada 3 sih. Yang pertama gather, clean, analyze, and mine data. Jadi kita mengkolek data. Mengkolek data itu dari mana, Mas? Mengkolek data bisa dari database-nya atau data warehouse-nya. Yang penting kita tarik datanya menggunakan tools yang ada, kemudian kita bersihkan. Bersihkan tuh gimana maksudnya? Bersihkan misalkan datanya banyak nih. Misalkan ada data customer di e-commerce A. Ada 100 customer. Kolomnya ada gender, umur, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Tapi banyak yang kosong. Clean data di sini maksudnya dari yang kosong-kosong ini kita harus diapain nih? Apakah kita isi mungkin dengan rata-ratanya, atau dengan mediannya, ataupun kita hapus nih row-nya yang kosong. Nah, itu maksudnya clean di sini. Analyze and mine data, jadinya kita nganalisis udah rapih, kita lihat polanya, kita olah lagi, kita lihat ada polanya, kita analisis, kita dapat insight, terus interpret results, kita bikin kita bikin visualisasi yang baik, entah itu dengan Tableau atau Power BI, entah dengan tools yang lain yang nanti akan aku mention di slide selanjutnya. Kemudian kita bikin report buat kita ceritain nih ke stakeholders yang bersangkutan. Itu bisa tim marketing, bisa tim sales, bisa manager, bisa C-level. C-level itu apa, Mas?
C-level itu bisa CEO, CTO, COO, CFO, seperti itu. Jadi data analisis itu emang bisa dibilang menyambungkan banyak kebutuhan dari tiap-tiap stakeholder sih. Misalkan marketing minta tolong analisis data penjualan kemarin dong, aku mau bikin campaign buat bulan depan, enaknya jualan apa, kita analisis. Tim sales itu juga begitu, minta kita request dan lain-lain, kita report ke tim sales. Jadi kita mau menghubungkan many dots to each other gitu loh. Banyak-banyak titik, dari tiap-tiap titik kita hubungin sebagai data analis gitu. Terus ini beberapa tipe data analitik ya. Pertama deskriptif, diagnostik, prediktif, sama preskriptif. Ini kayak kalau teman-teman yang mau masuk teknik mesin, ini juga pasti diajarin sih kayak maintenance ya, maintenance, descriptive maintenance, diagnostic maintenance, prescriptive maintenance, predictive maintenance gitu. Jadi yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif itu apa sih? Deskriptif itu jadi lebih analitik buat tahu apa sih yang terjadi di bisnisku sekarang. Lalu ada setelah itu naik ke diagnostik. Diagnostik itu kita mendiagnosis atau mendiagnosa. Ini yang terjadi apa? Kenapa kok bisa terjadi gitu loh. Terus prediktif itu what's likely to happen. Bagaimana kok kayak gimana sih terjadi itu gimana. Terus yang terakhir adalah preskriptif. Preskriptif. Terus mitigasinya gimana atau nanggulanginnya gimana. Nah, ini kita dapat dari ini adalah metode-metode untuk digunakan untuk analitik data, analisis data. Jadi misalkan ada data, kita juga harus tahu ini. Kita harus tahu yang pertama ini yang terjadi itu apa. Terus yang kedua, why, kenapa kok bisa terjadi. Terus efeknya kayak gimana aja. Habis itu kita baru mitigasinya. Oh, mitigasi itu bisa dibilang sebuah insight yang bakal kita berikan kepada stakeholders nih. Mungkin sales-nya turun atau engagement kita turun atau login rate kita turun atau paling gampang gini deh. Di e-commerce misalnya bulan kemarin 100.000 user ya. Bulan ini 50.000 user, turun setengah kan. Nah, itu kita analisis tuh kenapa dari data itu, dari data yang ada dari consumernya gimana, customernya gimana, barang-barang dijual apa, yang dibeli apa. Kemudian kita bisa tahu mitigasinya gini loh Pak, Bu. Oh, ternyata gara-gara ini. Terus kita mungkin bisa melakukan ini nih biar naikin lagi engagement kita terhadap masyarakat luas sehingga usernya naik lagi seperti itu. Jadi flow gampangnya kerja data analis itu gitu sih, menggunakan data analytics. Oke, ini part yang penting untuk saya jelaskan ke teman-teman. Jadi yang pertama adalah ini flow kerja data analis itu seperti apa dari awal sampai akhir. Seperti itu, proses data analisis. Dan kalau bisa dibilang nih teman-teman, kalau teman-teman lihat ini kan ada 1, 2, 3, ada 6 box ya sebelah kanan itu di flow-nya. Dan yang menurutku paling penting, jadi ada 2 hal ya, paling penting dan paling lama pengerjaannya. Yang pertama paling penting menurutku yang pertama adalah hal yang pertama, business understanding. Karena apa? Sejauh yang udah saya jalani sekarang dari awal kerja dan sebanyak teman-teman dan mentor-mentor saya cerita, itu yang penting itu soft skill-nya, bukan soft skill, yang penting itu pemahaman si analis ini terhadap data atau terhadap masalah yang ada. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman udah diminta tolong analisis sebuah data oleh entah atasan, entah teman atau siapapun, yang pertama paling penting teman-teman kuatin dulu itu adalah gimana cara teman-teman tahu root cause problemnya. Jadi problem utama dari event ini, kejadian ini tuh apa. Nah, ini yang paling penting dan mungkin bukan aku nggak bisa ngecap ya, tapi bisa dibilang ini mungkin yang banyak orang kurang melek akan hal itu. Karena apa? Karena itu adalah yang lebih penting daripada teknis gitu loh. Aku nggak bilang teknis nggak penting, tapi kalau bisa dibilang teknis itu bisa didapat di banyak hal. Misalnya kita sekarang di internet, di YouTube udah kalian coding, buka YouTube, apalagi di chat GPT juga udah keluar mau minta function apa, mau bikin apa di YouTube atau Google atau chat GPT itu udah keluar semua gitu. Tapi yang nggak bisa didapat di tempat lain adalah cara berpikirnya teman-teman. Flow logiknya teman-teman. Kalau teman-teman udah belajar pemrograman pasti ada tahu kan ya algoritma atau flow chartnya dari A ke B
kalau A ke B yes apa no, kalau yes gimana, no gimana, percabangannya gimana. Nah, itu yang sebenarnya lebih penting, teman-teman. Bisa dibilang paling penting sih menurutku malah. Karena pemahaman akan sebuah masalah itu dalam kerja data analytics ini sangat penting. Gimana kita bisa ngelihat masalahnya itu sampai ke root-nya, sampai ke main problemnya itu apa, terus dari situ kita kembangin lagi, oh gini-gini mungkin eh, oh mungkin gara-gara usernya turun gara-gara apa nih, dicabangin aja, oh mungkin gara-gara kompetitor, atau oh mungkin memang UI kita jelek, dari kompetitor tuh emang dicabangin lagi sampai nemu paling ujung nggak ada yang bisa dicabangin. Nah itu adalah root problemnya. Kalau teman-teman bisa mikir sampai sejauh itu dan udah bisa dapat root cause-nya, itu sangat-sangat memudahkan teman-teman dan analisis ke depannya. Begitu. Kalau masalah teknis, teman-teman juga belajar di banyak tempat juga bisa, tapi tentang soft skill atau tentang logic thinking ya teman-teman yang harus diasah lagi gitu untuk menjadi, bukan untuk menjadi analis, untuk lebih mudah atau lebih komprehensif menganalisis sebuah masalah. Begitu. Lalu setelah business understanding adalah data exploration, itu ya standar narik-narik data dan lain-lain. Terus data preparation itu jadi gini, dari database itu kan banyak banget ya data ya. Bisa dari data A sampai Z. Nah, kita juga harus tahu nih, setelah kita business understanding kita bagus, karena tadi bagus, kita tahu masalahnya, kita bisa milih dong, ini data apa nih yang kita pakai terus. Nah, data preparation adalah mengambil data yang penting yang kemudian bisa dipakai, entah data primer atau sekunder, yang bisa dipakai untuk mengerjakan analisis kita gitu. Terus data modeling, ini sebetulnya ranah di data analytics ini kecil ya di data modeling. Gitu, kita bikin entah function atau modeling yang membuat itu berjalan dengan mudah, dikit banget sih scope-nya dalam data analytics. Lebih banyak ke data science, nanti akan aku jelasin juga. Data evaluation, evaluate the result. Jadi kita dari hasilnya, kita kan pasti ada hipotesis ya dalam pertama. Di business understanding tadi kan, sorry aku kelewat ini, mungkin bisa dibilang contohnya apa ya? Engagement. Berarti aku punya brand clothing. Engagement clothing, brand clothingku bulan lalu jelek nih. Ini kenapa? Terus udah aku udah tahu root cause-nya, ternyata root cause-nya A. Aku bikin dong hipotesisnya. Hipotesisku, aku berasumsi oh karena A. Lalu kemudian setelah ngolah data, dapat hasilnya, jebret, ditabrakin nih hasilnya sama hipotesisku, bener nggak? Oh kalau benar berarti analisis kita oke, berarti bisa kita melangkah lebih jauh nih berdasarkan analisis tadi seperti itu. Tapi kalau beda juga harus dites nih. Yang beda ini, yang benar nih yang mana? Jadi kalau misalnya udah beda hipotesis sama hasil analisisnya, berarti analisis ini jadi hipotesis baru. Gitu. Seperti itu. Lalu, nih selanjutnya role-role dalam data tim gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman juga nanti mungkin ada yang mau nanya, Mas bedanya ini apa, bedanya ini apa. Jadi aku jelasin satu-satu deh. Jelasin secara singkat aja. Karena banyak banget sebenarnya. Jadi di tim data atau data team itu ada 4 role. Pertama data analis, kedua data engineer, ketiga data scientist, keempat machine learning engineer. Seperti itu. Jadi data analis itu collecting and interpreting data. Jadi kita mengkolek data. Terus, pertama yang bikin beda apa sih Mas? Yang pertama itu uh, bekerja. Job responsibilities sama skill setnya itu sangat-sangat jauh berbeda ya. Apalagi data analis itu bisa dibilang paling apa ya? Dasarnya sih. Dasarnya kemudian teman-teman jadi data scientist atau machine learning engineer gitu. Jadi yang data analis itu cuma bukan berpatok cuman dari teman-teman collecting data, terus teman-teman analisis data, sama teman-teman visualisasiin dan teman-teman ceritain insights-nya apa aja dari hasil analisis itu adalah menjadi sebuah data analis. Teman-teman udah jadi seorang data analis gitu. Tentu saja memakai tools-tools yang tepat ya gitu. Terus skill setnya yang harus dimilikin ya. Itu menurutku kalau dari sini itu yang penting SQL. Kalau data analis ya itu SQL
machine learning ini tipis banget lah, nggak harus dipunyain, tapi dipunyain tuh nilai plus. Terus data manipulation dan visualisasi data. Data manipulation tuh kayak yang aku bilang tadi, misalkan banyak data-data ya, banyak rows yang hilang di tabel, terus kita harus gimana ini manipulasinya? Apakah kita hapus semua baris yang ada kosongnya, atau kita isi dengan gimana-gimana? Itu data manipulation di situ. Terus probability and statistiknya juga penting, karena kita ngomong soal data, kalau kita ngomong dengan data itu kita identik dengan ngomong dengan asumsi, karena kita cuma punya data, kita nggak ada kita basis data gitu, bukan basis kondisi. Kita sekarang lihatnya data aja kalau seorang analis. Nah, karena data itu kita juga harus kuat tentang probabilitas statistiknya. Kita harus kuat tentang mean, median, interkuartil, dan lain-lainnya. Yang teman-teman juga pasti udah belajar dan akan belajar pas kuliah nanti gitu. Terus kalau data engineer itu lebih orang yang lebih menghubungkan data, penghimpunan data sih, dari data user ngisi data sampai ke penyimpanan datanya, itu data engineer. Dan ini sangat jauh beda sih skill set yang harus dimiliki data engineer sama data analis. Jadi kalau data engineer itu harus paham banget tentang big data. Kalau di sini aku ngambil contohnya Apache Hadoop, NoSQL sama Spark ya. Ini emang buat di database di server sih mainannya gitu. Kalau machine learning sama data scientist itu aku bisa bilang beririsan ya. Kalau data scientist sama machine learning kan data scientist pasti bikin pemodelan, forecasting, pemodelan, kita bikin ngedeploy model dari hasil. Jadi awalnya dari data analis, kita analisis data. Ini emang beda ya, nanti aku jelasin juga. Data analis sama data scientist kan beda, tapi memang ada irisannya yang sangat besar. Setelah kita analisis data, kita pastikan ada kepikiran untuk otomasi ya, otomasi tentang kalau ada kejadian gini lagi, ada nih sebuah model yang udah otomatis nge-solve problem itu. Nah, di data scientist ini bikin nih pemodelan itu gitu. Building models to address business problems. Jadi emang kita bikin model sebagai data scientist, bikin pemodelan untuk menjawab kesulitan-kesulitan dalam bisnis prosesnya. Itu. Terus skill setnya sudah bisa teman-teman lihat, emang nggak jauh berbeda sih ya sama data analis. Tapi di data scientist ini machine learning-nya jauh lebih besar daripada data scientist gitu. Terus ada feature engineering juga di data scientist, nggak kayak di data analis. Lalu machine learning engineer ini memang scope-nya udah machine learning doang. Jadi dia emang bikin machine learning sama deep learning system. Machine learning pasti teman-teman juga udah sering dengar lah. Dari kata-katanya machine learning, mesin to mesin learning itu belajar. Jadi emang bikin sebuah mesin atau alat atau pemodelan yang itu otomatis belajar terus, kayak misalkan object oriented, atau misalkan webcam ini bisa deteksi muka kita. Nah, webcam itu belajar terus nih. Muka kita tuh parameternya gimana aja. Kalau misalnya kita pakai masker kan beda. Nah, parameternya sama muka kita standar yang biasa itu seberapa dekat akurasinya. Kalau tambah dekat berarti tambah oke, berarti itu lolos dari inspeksi wajah dari webcam gitu misalkan. Jadi kayak machine learning scope-nya udah jelas di machine learning sih gitu. Terus emang skill-nya juga beda jauh sama data analis sih teman-teman. Karena di pekerjaannya juga jauh berbeda dari data analis, itu jauh lebih advance dari maksudnya bukan data analis nggak advance juga ya, tapi advance-nya dalam hal yang lain, dalam hal pemodelan, dalam hal machine learning, dalam hal deep learning gitu sih. Programming skill-nya juga jauh lebih dituntut lebih banyak di machine learning engineer seperti itu. Terus aku mau jelasin di paling bawah tuh ada tulisan business intelligence, akan dijelasin di slide selanjutnya. Oke. Oh ya, ini juga aku bikin gambaran akan skill dari tiap-tiap data tim, tiap-tiap role di tim data ya. Jadi yang hijau tua itu sangat penting, biru tua itu sangat penting, biru sedang itu sedang juga pentingnya, biru muda, Tosca itu nggak penting. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri, monggo di foto juga boleh kalau teman-teman memang fokusnya ke dunia
perdataan ini gitu. Yang jelas memang programming sih yang paling demand-nya paling tinggi mungkin di semuanya. Bidang IT nggak jauh lepas dari programming. Tapi tools-nya yang bikin beda nih dari masing-masing role. Mungkin data analis itu dituntutnya lebih tinggi demand-nya di SQL, Standard Query Language. Kalau data engineer, data scientist lebih advance lah, lebih Python-nya mereka lebih tinggi. Sama machine learning engineer juga Python-nya lebih banyak. Data engineer malah bahasa programnya Python bisa, tapi lebih bekerja di back end itu di data warehouse-nya atau database-nya seperti itu. Terus teman-teman bisa lihat sisa-sisanya itu gimana aja. Data visualization and communication, data analysis sangat, sangat penting seperti yang udah aku jelasin di slide-slide sebelumnya. Oke. Terus business intelligence itu apa? Business intelligence itu sebenarnya bisa dibilang itu mirip seperti data analis gitu. Tapi yang bedain adalah kalau teman-teman bisa lihat di sini, data analytics itu menghimpun business intelligence kan ya. Jadi business intelligence sama data analytics, sorry aku mundur satu slide. Business intelligence sama data analytics itu kalau data analytics mereka sampai di insights, gathering insights atau memberikan insight-nya mereka, memberikan apa yang bisa dilihat dari data ini berdasarkan trennya atau berdasarkan analisis yang udah dibuat gitu. Tapi lain halnya dengan business intelligence. Memang business intelligence juga melakukan hal itu, tapi business intelligence lebih mengerti nih, bisnis prosesnya di belakangnya gimana. Data analis kan karena data analis mereka menganalisis semua data dari semua stakeholders. Tapi kalau business intelligence itu mengerti bisnis dari tiap-tiap project yang ada, bisa dibilang gitu ya. Misal tahu company IT, seorang data analis di company IT, terus temanku business intelligence di company IT. Nah, company IT ini kan banyak nih projectnya dari klien banyak-banyak ini. Data analis ini bisa dibilang ya dari banyak project ini apapun yang diminta, apapun requirement-nya, tolong dong analisis data ini, ya udah dianalisis, kita kasih insights dan lain-lain. Tapi business intelligence itu lebih ngerti bisnis prosesnya dari tiap-tiap project ini. Jadi business intelligence bisa tahu nih, oh ini insights-nya yang cocok buat project A, oh ini insight-nya yang cocok buat project B dan lain-lain dan seterusnya gitu. Oke, ini jadi perbedaan data scientist, data engineer sama data analis. Ya. Data analis juga bisa dibilang business analis atau business intelligence juga bisa. Sebenarnya banyak juga istilah-istilah perbedaan istilah itu karena perbedaan company. Ada yang di company A bilang data science, data analis itu business analis, ada yang di company B juga beda lagi, tapi core-nya di data analis. Bisa dibilang fundamental atau basic-nya itu sebagai data analis seperti itu. Jadi ini karena aku background-nya data analis ya, jadi aku lebih fokus ke data analis. Jadi emang skill-nya itu benar yang dikatakan di slide ini. Data analis itu adalah statistik, communication, business knowledge. Business knowledge itu jelas penting, soalnya kita juga harus tahu nih prosesnya ini itu gimana prosesnya si data ini, flow-nya itu berdasarkan bisnis yang seperti apa. Datanya e-commerce sama datanya FMCG atau FMCG itu apa ya? Unilever gitu. Datanya e-commerce sama Unilever jelas beda gitu. Yang satu e-commerce jual, yang satu FMCG fast movement carrier goods, yang satu e-commerce menjual barang. Treatmentnya pun beda. Cara ngedevelop webnya pun beda. Kalau kayak gitu flow datanya jelas beda. Nah, karena itu kita juga business knowledge-nya juga harus tahu gitu. Nah, communication itu sangat-sangat penting teman-teman kalau mau menjadi data analis. Karena apa? Karena dari data yang mentah kita analisis sendiri, kita visualisasiin dengan baik, dengan bagus, dengan sangat-sangat keren. Kita yang tahu nih proses di belakangnya itu gimana. Kita yang tahu cerita di balik
visualisasi itu gimana. Ini naik turun trennya kita yang tahu. Karena itu kita juga harus ada skill communication ya. Kita yang ceritain ke stakeholders, kita yang ceritain ke manajer, kita yang ceritain ke klien. Gini loh data yang kita punya itu gini 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 gini. Mungkin yang harus kita lakukan Pak Bu gini 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 gini. Itu juga teman-teman harus jago banget dalam hal communication gitu. Statistik ya don't tell me lah, statistik juga pasti jelas banget, jelas dibutuhin banget dalam hal data analis kayak gitu. Oke, ini hierarchy of needs-nya dalam hal apa ya? Dunia perdataan ya. Jadi AI deep learning itu dibutuhinnya sama yang jelas paling pasti machine learning engineer doang. Nggak mungkin di data analis butuh AI deep learning dengan porsi yang sama tuh nggak mungkin. Mereka cari masalah aja soalnya memang dari data analis pun dengan apa ya? Dengan kebutuhan yang ada kayak cleaning, anomaly detection, preparation data itu udah sangat-sangat cukup. Maksudnya sangat-sangat workload-nya udah pas seperti itu. Nggak harus juga nyari sampai deep learning, machine learning itu enggak. Jadi scope-nya machine learning engineer itu ada di AI sama deep learning. Lalu untuk business intelligence atau data analis dan juga data scientist itu analitik, matrix, segmentasi, agregasi, featuring, training data, cleaning data, terus A/B testing, modeling nggak sih kayak terus A/B testing, banyak testing yang lain sih, metode-metode mungkin teman-teman juga sering dengar kan, udah pernah belajar juga mungkin di matematika, RLS, regression linear, apa sih aku lupa. Kemudian persamaan linear, OLS, RLS, seperti itu juga dipakai nih di data analysis. Kalau memang benar-benar mau analisis data based on teori gitu. Itu sangat lumrah dipakai sih. Kayak metode-metode kayak RLS, least square, recursive least square, OLS seperti itu. Lalu data engineer itu bisa dibilang polisi lalu lintasnya data lah. Jadi bisa tahu flow datanya, harus meyakinkan kalau flow datanya itu sangat-sangat baik, flow datanya itu lancar-lancar aja gitu. Terus infrastruktur data juga dilihat oleh data engineer seperti itu. Jadi data storage, jadi data engineer itu lebih di itu ya, di database-nya, di penyimpanan datanya seperti itu. Yang data infrastructure engineer ini juga mirip data engineer sih, cuman lebih apa ya, lebih dasar lah, lebih dasar di data masuk pada saat masuk ke database. Nah ini dari dua hal ini sih, dari dua role ini yang sangat penting pada saat memasukkan data ke database-nya dan meyakinkan bahwa flow data itu sangat-sangat baik untuk kemudian untuk mudah diambil dan lain, mudah ditarik dan lain-lainnya. Oke, ini aku share sedikit ya. Ini mungkin teknis banget ya teman-teman. Teman-teman sorry banget kalau baru bangun disajiin kayak gini. Males banget liatnya, aku juga sebenarnya males juga dari awal-awal ngeliat ini, tapi ini ngasih gambaran lah ke teman-teman gimana jadi BI, business intelligence atau data analis atau apa business analis gitu-gitu. Jadi dari apa ya, bisa dibilang ini kerangka ya, kerangka data, dari data source masuk ke data storage, masuk ke batch processing, ada machine learning di situ dan lain-lain. Nah, kita tuh di endpoint-nya nih teman-teman. Kalau kita tuh maksudnya aku dan teman-teman yang mau jadi data analis ya, kita bisa ada di endpoint-nya, ada di analytical data store sama analytics and reporting itu. Isinya apa aja? Isinya ada data collection, data storage, data analysis, sama data reporting. Jadi yang sebelah kiri ini yang nggak dikotakin merah bisa dibilang itu kerjanya data engineer. Terus apa lagi tadi? Satu lagi. Data infrastructure engineer atau data engineer nih. Jadi processing dari data source ke data storage-nya. Itu. Jadi kalau BI role, data analis atau BI ada di endpoint-nya, ada di analytics-nya. Seperti itu. Ini penting nggak penting sih aku jelasin ya ke teman-teman. Ini bisa fokus ke yang atas aja yang warna hijau. Jadi bisa dibilang ini
flow-nya lah, flow-nya dari ada apa aja sih gambarannya, aku ngasih gambaran ada apa aja sih data-data yang di lapangan tuh gimana sih Mas, ini kayak gini, fokus ke yang atas aja ya, yang hijau ini, yang biru nggak usah dilihat. Jadi ada data types-nya, contohnya ada financial data, consumer data, KPI data, ini kan data-data transaksional ya, atau bisa dibilang data-data yang masing-masing punya entitas sendiri-sendiri, berdiri sendiri, kan nggak mungkin kan financial data sama consumer data itu digabung, nggak mungkin dari data source-nya, karena memang dua hal yang berbeda. Nah, ujungnya kan kita bikin dashboard atau kita bikin visualisasi yang mana itu semua harus jadi satu nih, dari banyak entitas ini bisa jadi kan ada consumer data, ada financial data, ada KPI data, ada marketing data, ada sales data, dan lain-lain. Nah, dari semua ini kita harus gabung jadi satu. Itu gimana? Ada di aggregated data warehouse. Jadi data warehouse itu bisa dibilang kumpulan lah, kumpulan dalam bentuk ya let's say dalam bentuk report yang isinya sudah ada dari gabungan beberapa entitas data tadi, ada financialnya, ada customernya, tapi dalam bentuk report. Jadi bedanya pada saat kita lihat yang di sebelah kiri dan bagian tengah di data warehouse itu, dari hari ke hari yang kita lihat tuh update-annya, kalau yang kiri itu dari masing-masing entitas data. Ya, financial data data hari 1, financial data hari 2, terus consumer data hari 1, hari 2, dan seterusnya. Kalau di data warehouse itu udah gabungan tuh, udah gabungan semuanya dalam bentuk satu form. Misalkan form apa ya? Form form penjualan. Istilahnya kan ada financialnya juga pasti ada, terus juga pasti ada konsumernya gimana, terus pasti ada dari report marketingnya gimana. Nah, data warehouse itu udah isinya dalam satu form, dari satu format yang jelas sih, dari gabungan beberapa entitas data tadi seperti itu. Setelah dari data warehouse kita analisis nih, terus kita visualisasiin dengan tools-tools yang ada kayak Tableau atau Power BI atau dan lain-lainnya gitu. Ini data warehouse tools-nya sih bisa dibilang ketika kita narik-narik data dari data-data transaksional atau data-data dengan masing-masing entitas tadi, itu kita bisa nariknya atau kita gather atau collecting datanya bisa jadi bisa menggunakan Google tuh punya platformnya sendiri namanya Google BigQuery. Itu ini basicnya SQL ya, yang dua ini. Soalnya yang dua ini yang familiar saya pakai. Tuh, Google BigQuery sama PostgreSQL. PostgreSQL itu open source dan bisa di local hosting juga. Misalnya di lokal di device masing-masing itu bisa tanpa terhubung ke internet seperti itu. Lalu Cloudera sama Amazon Redshift ini lebih ke data warehouse di back-nya sih, di belakangnya. Maksudnya belakang tuh back-end-nya gitu-gitu. Database dan lain-lain. Seperti itu. Data visualization, ini nih yang aku tadi ceritain, data visualization tuh ya kayak gini. Jadi teman-teman, kalau ntar aku mungkin simulasiin dikit ya. Dari tabel yang banyak rows-nya sama banyak kolomnya, kita olah nih dengan menggunakan tools ini. Misalnya kita olah pakai Google BigQuery, kita olah, kita tarik-tarik data, kita lihat trennya gimana gimana gimana. Terus kemudian kita bikin visualisasinya yang sangat-sangat bagus, yang mana itu gunanya untuk menerjemahkan nih maksud data tuh kayak gini loh Pak Bu manager atau Pak Bu sales. Maksud data tuh gini loh, oh ini ada turunnya mana? Oh ini kita jelasin dari visualisasi ini. Itu Bu. Jadi fungsi visualisasi data adalah menjelaskan hasil dari analisis data kita dengan hal yang lebih mudah ditangkap oleh end user atau stakeholders atau orang yang ingin kita terjemahkan datanya seperti itu. Lalu, nah ini data visualization tools. Ini ada banyak sih sebenarnya, ada Tableau, ada Power BI, ada MBM Watson, ada Fusion Charts. Lalu juga kalau yang lebih advance, ada programmingnya, itu juga ada di Python, dari RStudio. RStudio itu juga bahasa pemrograman R ya, terus Gevy juga. Tapi yang aku familiar tuh lebih ke Python ya. RStudio juga dikit-dikit. Soalnya ini dua bahasa pemrograman yang memang apa ya, bisa dibilang nggak bersaing juga sih, tapi setara, ya bersaing sih. Jadi dua opsi yang banyak dipakai orang dalam pengolahan data, entah itu data analistik atau
kedepannya data scientist, bikin pemodelan juga bisa menggunakan Python gitu. Terus yang terakhir, daily life of data analyst. Ini seperti yang udah aku mention tadi sih sebenarnya. Life cycle-nya data analysis project itu yang pertama business issue understanding, kita tahu nih root cause bisnis, masalah di bisnisnya itu apa aja. Kita nentuin masalah sendiri, kita ngumpulin informasi-informasi yang penting atau data-data sekundernya lah bisa dibilang. Terus data understanding, kita juga harus tahu nih datanya gimana aja. Kita harus tahu data yang digunakan itu yang mana aja, dan kita harus tahu masing-masing kolom nih maksudnya apa aja, kita juga harus tahu. Kemudian data preparation, itu kita tahu data-datanya, kita bersihin, kita samain formatnya. Kalau misalkan format sesimpel tanggal, dalam sebuah kolom tanggal ada yang formatnya tahun, bulan, hari, ada yang formatnya tahun, hari, bulan, ada yang formatnya hari, bulan, tahun. Itu kalau beda teman-teman, itu nganalisisnya susah banget, apalagi gak pakai SQL. Susah banget tapi ribet. Karena apa? Karena formatnya beda, belum satu format. Sesimpel itu sih, kita nge-cleansing dan preparing data itu sedetil itu gitu. Terus EDA ya, namanya Exploratory Data Analysis. Ini analisis maksudnya, ini analisis data yang mendalam, bisa menggunakan metode-metode numerik atau menggunakan persamaan garis dan lain-lain gitu, sangat-sangat bisa dan lumrah, dan itu di Excel juga bisa gitu. Terus validation ini kita review proses kita tuh udah seperti apa dan hasilnya itu gimana. Terus dari teori-teori di lapangan real tadi itu gimana, apakah selaras nggak dengan hasil analisis kita. Kalau selaras ya oh ya udah, berarti kalau selaras ya udah kita gas untuk visualisasi, sama kita presentation report kita ke stakeholders atau orang-orang yang ingin kita ceritakan data kita itu, menggunakan tools yang tadi kayak Power BI atau Tableau atau Python seperti itu. Jadi gini sih workflow-nya seperti itu. Ini juga sama ya teman-teman, Altico. Jadi ya ini sama kayak tadi. Jadi emang dalam analisis, oh ya, yang pengen aku juga lupa nyampein. Jadi ketika teman-teman nganalisis apapun itu, entah data, entah kejadian atau apa, itu juga dibutuhin kerangka berpikir yang tepat. Nah, ini adalah kerangka atau flow-nya. Nah, ini adalah flow-nya yang tepat atau kerangkanya gimana. Awalnya tuh harusnya apa? Awalnya itu harusnya bisa understanding, karena tadi di slide awal aku jelasin ini yang fondasinya. Kalau teman-teman di sini miss, ke belakang bakal miss. Hasil analisis teman-teman bakal bias jauh banget pasti kalau nggak dapat root cause-nya, kalau nggak dapat masalah utamanya itu apa. Mungkin teman-teman kalau dapat masalahnya tapi nggak sampai ujungnya atau belum sampai root cause-nya, yang ada teman-teman tuh bakal ada redundancy atau pengulangan analisis. Karena apa? Yang teman-teman analisis itu bukan masalah utamanya, bukan sub problemnya yang teman-teman analisis, tapi ketika teman-teman udah hasilnya itu udah dapat, kalian presentasiin, bakal ada pertanyaan lagi, yang mana pertanyaan itu jawabannya ada di root cause problemnya, ada di akarnya. Itu kenapa aku bilang dari di awal teman-teman harus tajam lah pemikirannya dalam business understanding seperti itu untuk dapat root cause-nya yang jelas gitu. Lalu ini yang ini nggak terlalu penting juga. Oke, kebetulan tadi udah slide terakhir. Mungkin oh ya, mungkin Pak Sopan aku akan share dikit ya. Apa namanya? Mungkin agak teknis sedikit tapi nggak apa-apa ya. Oke, Bentar, boleh. biar ada gambaran nih teman-teman. Data analis gimana. Oke, ini teman-teman jangan apa namanya? Ini aku share dikit ya. Oke, ini agak teknis tapi nggak apa-apa lah ya, biar teman-teman juga ada bayangan. Jadi ini bisa dibilang ini Python ya. Ini dalam penggunaan Python-nya dalam analisis data. Ini bukan Python yang full OOP ya. Mungkin kalau udah belajar belum sih Pak Python di Teladan Pak? Diajarin Sudah, nggak? Oh sudah. udah ya.
Jadi kan kalau Python kan kebanyakannya kalau misalkan kita di web developing itu kan OOP, Object Oriented Programming. Tapi kalau di data analytic ini menggunakan library buat pengolahan data sih. Dalam bentuk data frame itu ada yang lumrah itu namanya Pandas, NumPy gitu-gitu. Nah ini sih kehidupan data analis di Python tuh gini. Kita bikin box plot, scatter plot, dan lain-lain. Kita kebanyakan plotting gitu. Terus nanti yang tadi aku bilang hasilnya habis kita analisis data, itu kita bikin dashboard nih. Gampangnya gini, ini aku sama teman-temanku pernah bikin sih. Ini hasil karyaku dan teman-teman itu kita bikin 3 dashboard. Tiga dashboard, satu buat C-level. C-level itu berarti mereka harus dapat high level data-data yang high level gitu, bukan data-data yang lebih teknis yang ini maksudnya itu bukan di ranahnya orang-orang petinggi gitu. Ini emang data-data ranahnya orang-orang yang berada di C-level. Ini buat pemikiran lebih strategik, bukan lebih operasional gitu. Ini dashboard yang C-levelnya kayak gini. Oh ini betul ini dibikinnya di Tableau ya teman-teman. Aku tadi udah ada bilang salah satu toolsnya ya. Tools itu ada Tableau. Ini Tableau tuh kayak gini. Ini C-level, lalu ini ini operasional. Sorry. Jadi di operasional tuh memang data-data yang lebih teknis. Ada GMV per gender, transaction per gender. Ini dataset dari sebuah e-commerce gitu. Data dummy, data-data palsu doang sih, data-data buatan. Aku sama teman-teman ngolah, terus udah bikin kayak gini dashboardnya. Ada transaction per city, ada transaction per payment method. Ini transfer tuh ada berapa transaksi segini, per letter segini dan lain-lain. Itu. Terus per gendernya usernya itu berapa banding berapa. Jadi kan kelihatan. Jadi emang ini sih teman-teman. Jadi hasil analisis datanya teman-teman dari tabel Excel yang banyak banget, terus teman-teman olah, ya udah jadi hasilnya kayak gini. Dan teman-teman bayangin aja dari Excel dengan ribu-ribu rows bandingin sama kayak gini, ini kan enak banget kan ceritain ke para stakeholders. Oh jadi GMV-nya segini loh, atau pemasukannya segini loh, atau oh jadi untungnya segini loh Pak. Oh ternyata ada sekian transaksi loh Pak di kita, gitu. Oh ternyata user kita perbandingannya ini banding ini Pak. Daripada kita lihat tabel, kita harus di sum atau di apa dulu. Nah, ini kan sebuah hal yang udah tersummarize dengan baik ya, yang kemudian bisa kita ceritain ke orang-orang. Sebenarnya kondisinya gini-gini loh Pak, Bu, gitu. Terus ini ini yang manajerial. Manajerial ini berarti yang di user dari dashboardnya itu di bidang-bidang manajer. Mungkin manajer apa, manajer produksi, manajer marketing, manajer sales gitu. Itu kita lihat di sini. Nah ini mungkin buat pengetahuan teman-teman aja ya. Ini namanya matrix ini teman-teman. 4 poin ini nih. Total GMV, average revenue per buyer, transaction per buyer, conversion rate. Ini namanya matrix, bukan matrix yang kayak di matematika ya, yang angka-angka. Jadi matrix itu bisa dibilang variabel sih, variabel besar dalam kita menganalisis data itu namanya matrix. Gitu. Terus yang di bawah chart-chartnya ini untuk mendukung matrix yang kita paparkan di atas ini gitu. Oke, gini-gini sih. Jadi produknya bisa dibilang produknya kayak gini sih teman-teman. Bikin dashboard, kita lihat. Oh, number transaction per payment methodnya segini loh, Pak Manager atau Bu Manager. Gitu. Funnel analysis. Nah, ini kalau aku bisa ceritain dikit deh. Funnel analysis itu jadi di e-commerce itu kan pasti ada beberapa event ya atau beberapa step. Kita lihat produk dulu, terus kita klik add to cart kan pasti. Kita klik check out terus baru komplit. Nah, kalau funnel analysis ini kita analisis nih tiap-tiap proses ini ada berapa user yang bertahan. Jadi di product view misal pada saat aku analisis sama teman-teman itu ada 11.643 user nih yang ngelihat produk itu. Terus ketika dari produk itu dikonversiin ke add to cart, ini turun dari 6.000 doang. Dari 6.000 ke check out turun lagi dari 5.300. Dari check out ke complete turun lagi. Jadi bisa dibilang
conversion rate-nya barang itu dari product view, orang-orang ngelihat sampai dikompletin, itu berapa persen doang kan, jadi 5.230 per 11.000, jadi cuma berapa persen doang gitu. Jadi analisisnya gitu-gitu sih teman-teman. Begitu. Mungkin itu sih Pak Soban yang aku Iya, bisa share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan. iya, mantap. Pak, saya dari tadi terkagum-kagum. Ternyata untuk apa ya, memproses dari data sampai apa ya, berbentuk seperti dashboard atau Iya, informasi yang siap pakai itu melewati step yang banyak. Ya nggak iya cuma betul. sekali apa ya, sekali kerja ya. Jadi ada banyak step yang dilewati untuk bisa membuat dari data yang masih mentah, katakanlah yang masih Iya, dalam data warehouse SQL atau apapun itu SQL, kemudian disaring dan bisa dibuat dashboard. Nah, betul. ini kalau di SMA 1 dashboardnya mungkin masih pakai Google Data Studio. Jadi yang Oh, yang di masih DS juga banyak kok Pak. ya ya, Company yang pakai itu masih ya. banyak. Oh gitu. Banyak juga. Ya ya, Soalnya jadi memang masih yang ajar yang Google kan punya platform sendiri kan. Dia kalau ya. jadi ini kan punya Google BigQuery ini buat SQL-nya. Kalau BI tools-nya itu kan pakai Google Data Studio. Ya yang Google punya semua platformnya punya sih. Dan itu juga banyak kok Pak. Cerita teman-teman company-company itu juga makanya ya Google BigQuery, Google Data Studio gitu juga emang lumrah dipakai juga. Ya Jadi ya. emang bagus-bagus Nah, aja emang bagus belajar juga itu. menurut saya. Iya, Ya, betul. yang basic lah. Makanya juga nggak terlalu sulit ya. Misalnya untuk Iya, yang olah-olah yang gampang ya, nggak yang ah, susah-susah. Ya itu ya kalau lumayan menurut saya. Wah ini bisa lah untuk menampilkan data biar iya, bisa istilahnya data apalagi itu bisa apalagi mudah kan dibaca. gratis tuh, Pak. Yang penting Iya. gratis. Nah, kalau kita biasanya pakainya Collabs sama Iya, Google Collabs. ya Collabs Oh kita iya, ini pakai. Collabs soal query. Nah, ini Google Collab, Ini ya Collabs BigQuery ya. Collabs SQL kita ya. pakai. Baik, terima kasih sekali. Nah, sekarang buat teman-teman, adik-adiknya Mas Hafiz ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa tidak? Walaupun tadi mungkin presentasinya udah sangat lengkap sekali ya. Tapi mungkin saya yakin adalah hal yang mungkin bisa ditanyakan ya, yang kira-kira mungkin nggak harus tanya secara teknis juga ya. Misalnya Ya, kenapa harus data science, bla bla bla, skill setnya dan lain-lain, ya mungkin nggak. Kalau mau tanya itu silahkan. Misalnya ada tanya yang lain, di lain itu misalnya bagaimana istilahnya peluangnya atau learning path-nya seperti apa. Ya, itu nanti mungkin bisa ditanyakan. Monggo saya buka pertanyaan untuk adik-adik dulu. Untuk teman-teman. Silahkan. Boleh Izin, langsung open mic. Mas, saya izin bertanya. Siap. Monggo. Oh iya, kira-kira tuh dari role yang tadi itu yang paling sulit yang mana ya? Yang data analyst, data engineer, atau data scientist ya kira-kira? Kasih. oke. Ya, itu kan tadi ada macam-macam ya. Ada data science, Iya, terus data analis, data engineer dan sebagainya itu. Nah, itu yang paling susah yang mana? Ini mungkin sebelum dijawab saya nambahin dikit. Saya ingat dulu kalau zaman saya kuliah dulu kan masih kuno ya. Dulu iya. ada namanya DSS, Decision Support System. Jadi kita buat sistem yang digunakan untuk istilahnya mengambil keputusan, support mengambil keputusan. Ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau skill ini kan kalau zaman sekarang lebih ke spesialis person ya. Jadi kalau untuk kayak tadi ya misalnya untuk mengolah satu data itu dibutuhkan banyak profesi. Ada data ini sendiri, data ini sendiri, Oh data iya. iya kan banyak. Contoh web programming juga kayak gitu kan, ada front end, back end, ada apa lagi kan. Jadi nggak seperti zaman saya sekolah dulu. Saya sekolah dulu adanya full stack. Ya udah Iya, satu betul. orang garap Semuanya semuanya. Jadi palu gada. mentalnya itu udah beda, secara skill di otaknya itu udah lain. Nah itu monggo Mas Hafiz Ya, bisa dijawab mungkin. Silakan. oke. Terima kasih tadi. Siapa namanya? Mas siapa tadi, Pak? Tadi yang nanya Mas siapa, Mas? Mas Aulia. Aulia. Oke. Oke, Mas Aulia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari 4 role yang aku jelasin tadi ya, jadi eh, wah ini jawabannya formalitas banget. Tapi memang masing-masing role ini memiliki kerumitannya sendiri-sendiri sih, gitu.
emang tools-nya nggak beda jauh ya. Kalau kita ngelihat data analis sama machine learning engineering sama data scientist itu kalau di penerapannya memang tidak berbeda jauh dari tools-nya ya. SQL juga ada, Python juga ada, probabilitas pasti. Tapi memang tingkat kerumitannya aja yang beda. Tapi kalau aku dari data analis sama aku sharing ke teman-temanku juga, kalau data analis kita bukan dengar Python sih. Kita tahu ini, oh kalau kita tahu kalau udah lama udah sering ngolah data, kita udah tahu nih, oh data ini kalau ngolahnya gini, ini maksimal bisa di SQL doang. Oh ini kalau nggak, oh data ini harus pakai Python. Nah kalau aku sama teman-temanku data analis itu mendapatkan data yang mana data itu kita tahu, wah ini ngolahnya pasti pakai Python tuh udah paling nggak bikin lemes di awal gitu loh. Karena emang kita paling senang tuh pakai SQL kalau seorang data analis. Tapi beda halnya dengan data scientist atau machine learning. Mereka pasti dituntut emang mereka penggunaannya bikin modeling, forecasting dan lain-lain pasti pakai Python. Jadi emang tingkat kerumitannya sih Mas. Tapi kalau menurutku kalau dari kacamata seorang data analis ya, itu paling susah ada di data scientist sama machine learning engineer. Kalau dari aku data analis gitu. Karena tadi sih, karena kerumitan Python-nya dan memang scope kerjanya yang berbeda ya. Karena aku nggak pernah nyemplung ke bagian machine learning engineer atau pembuatan modeling. Tapi ketika kamu jadi data scientist atau data scientist aja, itu pasti bisa dibilang sangat-sangat profisien menggunakan tools data analis gitu sih. Gitu. Jadi menurutku di dua itu sih Mas Aulia, machine learning atau data scientist. Kalau dari aku ya, gitu. Iya, makasih Mas. Oke. Oke. Sama-sama. Sip, monggo berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Boleh langsung nyalakan mic-nya. Mumpung Izin ada loh ini. bertanya, Pak. Ya, silahkan, monggo. Saya Radit di sini bertanya ya, Mas. Ya, Oke, tadi Dit. kan Masnya menjelaskan kalau misalnya hipotesis dan hasil analisis data nggak Ya. sama tuh harus diuji kebenarannya. Nah, Ya. itu cara uji kebenarannya gimana ya? Oke. Jadi maksudku, wah ini teknis banget. Oke, tapi aku jawab ya. Misalkan dari kita apa namanya? Analisis dari kita understanding business proses ya. Tadi kan aku bilang kita punya nih hipotesis. Nah, hipotesis ini kita sering disebutnya di dunia probabilitas sama statistika namanya sebutan H0 atau hipotesis nol, hipotesis awal gitu. Kemudian setelah kita analisis pasti ada hipotesis baru kan. Nah, ini namanya H1. Kita tes H0 sama H1 sama lapangan yang mendekati itu yang mana. Nah, ketika H0 dan H1 ini yang mendekati ini lebih ke H1, berarti H1 udah jadi hipotesis kita yang kita pakai. Gitu sih Mas Radit. Kalau kita analisis lagi, dapat nih hipotesis baru dengan metode analisis yang beda bisa bisa dibilang dapat hasil hipotesis yang baru sih. Kemudian kita dapat lagi H1 sama H2 kan berarti yang kita dapat H1 sama H2 kita uji hipotesisnya dengan metode kita lihat aja fakta di lapangan paling gampang kita lihat fakta di lapangan sih. Kondisi di lapangan itu gimana. Kalau yang mendekati itu H2, ya H2 ini gantiin H1 jadi hipotesis kita yang kita pegang untuk ke depannya gitu. Oh ya, terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Radit. Ya. Terima kasih. Kemudian masih ada lagi? Monggo silahkan. Yang kelas 12 ada nggak? Barusan kayaknya kelas 11 ya. Mas Aulia sama Mas Radit. Atau kelas. Monggo silahkan selanjutnya. Ada nggak yang bertanya berkait dengan materinya atau mungkin yang lain? Ya, kalau belum mungkin saya dulu yang tanya. Oke, Pak. Biar untuk ngisi. Nah, kalau tadi apa ya, pada saat mengolah data, pengambilan data lah paling tidak, itu kan kayaknya dari Python ya untuk apa? Kalau coba mungkin di Google Colab-nya tadi mungkin ditampilkan, Mas. Oh iya. Oke, Pak. Ini. Nah, ini kan kayak ngambil data ya.
Ini Iya. kayak kalau nggak salah di spreadsheet ya ambilnya berarti Ya, betul. URL-nya, atau Ini mungkin bisa di API atau seperti apa, saya kurang ya, tahu. ya. Ya, dari sini berarti Python-nya yang ngolah dulu agar bisa tampil tabel yang katakanlah seperti tabel data Oke, ya, ya. data seperti itu. Ya, ya. Baru kemudian data yang sudah didapat menggunakan Python ini kemudian ditampilkan di dashboard kayak tadi misalnya pakai Tableau atau pakai Oke. seperti itu atau gimana Mas, atau Power BI misalnya, atau Oke. ya mungkin ini agak teknis tapi Ya. mungkin bisa di Oke, Pak. sedikit Terima beri kasih. gambaran aja buat Ya, ya. oh ternyata kan sekarang adik-adiknya belajarnya Python ya, jadi Ya. memang dari awal kelas 1, 2, 3 ya, kelas 1, 2 sih itu Python mulai dari basic sampai intermediate. Ya. Walaupun mungkin saya belum memasukkan kayak pandas, numpai dan sebagainya kan Ya. itu lebih udah ketinggian lah menurut saya, nanti tidak malah mumet misalnya ya. saya udah kuliah gitu. Nah, paling tidak biar mereka itu ada gambaran, oh ternyata kalau saya belajar Python itu atau mungkin belajar bahasa pemrograman ini ada gunanya gitu loh. Ya. Saya takut biar tidak kesana gur opo ora jelas ini. Ya, benar. Tapi paling tidak oh berarti kalau saya belajar ini nanti saya arahnya ke sana. Jadi paling tidak sudah ada wawasan atau tujuannya, kira-kira kalau saya belajarnya kayak begini nanti kurang lebih untuk mengerjakan yang bagian ini. Gitu Mas. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya. Sip. Monggo. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, jadi ini memang benar Pak Sopan. Ini emang ngambilnya itu dari spreadsheet di cloud ya. Ini kan guys kita copy linknya ke sini. Tapi kemudian di Python ini kalau hanya berdasarkan tabel dari spreadsheet atau Excel itu nggak bisa diolah Pak. Kita harus transfer ke data frame. Oh, Nah, gitu. data frame itu kita pakai fungsi ini yang bisa mengubah dari tabel ke data frame. Makanya ini kan di declare-nya pandas SPD. Jadi di sini pd.readcsv dari URL 1 dan udah bentuk data frame. Nah, kemudian kita print sesimpel tulis df, kita enter, dia keluar dalam bentuk data frame gitu. Itu sih Pak. Jadi gimana Pak? Ya, kok sama saya kalau karena apa ya? Karena mungkin saya nggak belajar sampai sini ya. Kayak skripnya pendek banget. Oh iya, untuk mengekstrak. Iya, ngekstraknya itu banyak. Emang ini Pak, kalau pakai soalnya dari pandas ini memang emang dipakai untuk ngolah data sih Pak, khusus untuk ngolah data aja. Itu dia mengolah data dalam bentuk data frame ya. Kalau di Excel dan lain-lain kan masih tabel ya, belum data frame. Itu nggak bisa diolah di Python, harus dalam bentuk data frame. Nah, di convert ke data frame-nya cuma sesimpel ini Pak, PD atau gitu ya. apapun variabel yang disimpan dalam bentuk pandas di .readcsv atau nanti link atau Excel juga bisa. Udah keluar, terus kita pencet aja df atau df head keluar. Kalau df head kan 5 row pertama. Terus setelah itu kalau kita udah misalkan nih kita udah selesai analisis, ada di panjang banget jadi kemana-mana. Mana ya? Oke, jadi misalkan ini yang merge ini. Oke, misalkan ini dataku, analisisku yang terakhir nih. Misalkan aja yang terakhir. Nah, ini kan bisa terus ada aku lupa sintaksnya apa. Itu ada sintaks bikin ini kita download dalam bentuk Excel atau CSV, Pak. Nah, itu yang kita visualisasiin dari hasilnya itu. Jadi di Python ini murni kita ngolah data aja. Seperti itu. Kita merging, kita join data atau kita analisis customer dan lain-lain menggunakan box plot yang tadi sempat mention gitu-gitu sih Pak. Jadi hasil yang dibikin dalam bentuk apa namanya visualisasi itu tetap misalkan dari data ini data finalku hasil analisis. Nah ini aku lupa sintaksnya gimana kalau di pandas. Ini ada sintaks sintaks dalam untuk menyimpan Excel save to pd.to Excel atau apa itu nanti terupload nanti keluar di sisi kiri sini Pak. Foldernya atau filenya gitu. Oke. Nah di sini di dalam file nanti ada .xls atau di CSV tergantung sintaks kita. Nah itu yang bakal nanti divisualisasiin entah itu di Google Datasheet Studio, Google Data Studio atau di Tableau atau di Power BI seperti itu. Oke. Berarti intinya kalau ini kan backend ya, Python-nya sebagai backend untuk ngambil data mungkin. Ya bisa Terus dibilang kemudian
data hasilnya diolah atau ditampilkan menggunakan Ya. aplikasi yang lain. Baik. Betul. Yang lain monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Mas siapa? Mas Rio, Mas Harun, Mas Gani tadi izin. Siapa? Yang lain monggo, Mas Habib, Mbak juga boleh. Oke, ini menarik sekali ya walaupun Mas apa ya agak mungkin dibandingin materi SMA ya jauh banget ya. Iya. Tapi paling tidak wawasan ini bukan Ya, materi benar. tapi lebih ke wawasan saja. Harus ada bayangan lah, Pak. Ya, ya. Monggo Mas Wahyu. Kalau mau Assalamualaikum tanya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apakah Waalaikumsalam. suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah, silakan. Monggo. Oke. Oh ya, sebenarnya saya Rio, Pak. Itu saya rindam Betul. dulu sebentar. Oke. Oh ya, Mas, saya izin bertanya, Mas. Yuk. Apakah mungkin profesi data analis ini bisa tergantikan sama super software, Mas? Oke. Jadi kayak software-nya tuh bisa ini kan pada dasarnya kita mengambil data, mengolah, lalu memprediksi dan mempresentasikan kan, Mas ya. Betul. Nah, itu apakah mungkin dikerjakan dalam satu software yang sama gitu, Mas? Oh, maksudnya dalam satu platform yang sama. Benar sekali. Dari awal sampai akhir di satu platform yang sama ya? Yes. Bisa, Mas. Di apa namanya? Bisa jawabannya Mas Rio. Di Python ini kalau mau kayak gitu ya, tapi itu emang ini advance sih. Ini kan kalau misalkan dilihat ya, diperhatiin dari awal ini kan aku ngambil data, aku olah, tapi ini belum selesai sih yang ini. Aku olah, dan lain-lain, terus kan aku udah mulai bikin elemen-elemen dari visualisasinya. Nah, kayak gini di Python itu sangat-sangat bisa. Bikin dari awal narik data, kita olah, sampai bikin sebuah dashboard, itu bisa banget sih, Mas. Di Python, itu bisa. Oke. Gitu. Berarti itu tinggal kita mempresentasikannya ke target kita kan, Mas? Betul. Tergantung. Ya tadi, kayak aku bilang dari awal, kita bisa understanding bisnis prosesnya nih, kita dapat apa yang jadi concern dari yang ngasih ke kita tugasnya itu, kita olah, kita visualisasiin, ya udah segampang itu kita bisa nyeritain ke bapak atau ibu tadi yang beri tugas ke kita gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Ya, Rio. makasih Mas Wahyu. Nah, mungkin tapi kalau pakai Python apalagi di Google Colab ya tampilannya mungkin hanya seperti itu ya, tidak bisa yang tampilannya statis sih Pak, ya. nggak bisa yang colorful kayak gini, nggak bisa. Ya. Jadi kan Bisa memang yang apa ya? Ini agak milenial gitu kan. ya, masnya agak modern lah. Tableau iya. Ya. Siap. Baik, mungkin ada satu lagi mungkin kalau masih ada yang mau bertanya. Oke. Pada malu-malu apa? Kalau learning pad-nya sendiri, Mas, dari mungkin Mas Hafiz dari dulu. Nah, dulu kan mungkin kita udah bareng-bareng di OSN ya, zaman dulu. Iya. OSN. Kemudian ya terus kuliah di ITS dan sampai jadi sekarang data analis. Itu mungkin ada learning pad nggak untuk belajarnya Mas Hafiz itu yang dipelajari ini, kemudian ini. Oh, oke. Ya. Oke, atau kalau mungkin skill mungkin tadi udah dijelasin lah. Monggo, kalau mungkin ada. Sebentar. Mana tadi sih? Kalau learning pad itu, jadi kalau sekedar cerita dikit ya ke teman-teman, aku dulu emang bener kata Pak Sopan, tim OSN-nya dari angkatanku, OSN Teladan, ada bareng Rizky Agung dan lain-lain ya Pak, aku lupa dulu siapa aja. Terus kemudian masuk teknik elektro di ITS, kebetulan juga banyak ngolah data di situ pakai
software namanya MATLAB, memang ngolah numerik dari perhitungan praktikum, penghitungan dasar listrik dan lain-lain. Kemudian setelah saya lulus, kayak tertarik lebih mendalami ke data analitik, karena TA saya itu lebih kurang ngolah data banyak banget, dan pada saat itu saya buta nih mau gimana cara ngolah yang benar. Ketika setelah lulus saya ikut baca-baca, saya juga mendalami ikut bootcamp bentar sampai sekarang dia data analis. Tapi kalau dari skillnya ya, sepengalaman saya dan cerita-cerita ke teman saya, learning path skillnya itu yang harus pertama kuat. Itu sebenarnya teman-teman di Excel itu juga harus kuat. Pertama harus kuat karena Excel itu sangat-sangat sepowerful itu sih pengolahan data spreadsheet Excel. Kemudian setelah Excel yang kedua tuh SQL. SQL teman-teman juga SQL itu memudahkan teman-teman buat narik-narik data. Kalau teman-teman dari banyak kolom mau ngelihat 3 kolom doang, teman-teman narik lewat SQL itu bisa cuma 3 kolom yang tampil gitu-gitu. SQL pertama spreadsheet, kedua SQL, ketiga kalau teman-teman mau pemodelan sedikit, teman-teman juga belajar Python. At least teman-teman belajar Python itu beberapa library ya, kayak NumPy, Pandas, karena memang basicnya ada di ini ya, di Pandas. Kalau teman-teman mengolah data menggunakan Python itu bisa di Pandas sama NumPy, itu udah cukup. Kalau teman-teman sekedar mau menganalisis data, mengolah skill Python untuk analisis data gitu. Ketiga, yang terakhir either ini Tableau atau Power BI sih untuk visualisasi datanya. Jadi gitu sih Pak. Jadi Excel, SQL itu bukan demand, itu levelnya kalau bisa teman-teman kuatin di 2 itu. Ketiga Python tuh basic-basic aja. Kemudian BI tools ini sih, visualisasi seperti itu. Jadi 4 poin itu. Oke. Berarti ya sudah lumayan sebenarnya. Maksudnya dari teman-teman adik-adiknya sudah belajar walaupun hanya ya katakanlah baru sedikit. Iya, SMA Nanti Pak. advance-nya lah nanti sambil belajar. Iya. Karena kalau di Betul. sekolah ya mau nggak mau nggak bisa yang belajar sangat-sangat advance. Kalau mau ya nanti ikut bootcamp atau Kuliahnya memang mungkin apa? ya kuliahnya juga harus sesuai. Oke, mungkin begitu Mas Hafiz. Oke Pak, siap. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali buat Sama-sama. Mas Hafiz sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk Weekend Pak, santai. bercerita buat adik-adiknya. Semoga apa yang disampaikan Mas Hafiz, baik itu materi atau mungkin pengalaman, itu nanti dibalas pahala yang banyak oleh Allah SWT. Amin. Oke, gitu. Dan mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya pikir sudah cukup. Nanti mungkin adik-adik ya kalau ada yang mungkin belum jelas atau apa yang nanti bisa ditanyakan lagi, mungkin lewat saya atau apa nanti bisa saya sampaikan ke Mas Hafiz. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan dari Zoom kali ini kita anggap cukup, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Hafiz bisa jadi insight buat kalian atau bisa jadi pengetahuan buat kalian semua sebagai apa ya istilahnya patokan, biar saya besok pengen jadi ini, saya pengen tertarik ini kayak data analisis. Kemarin kita juga ada Zoom di NLP ya dengan Mbak Arvinda. Saya kayaknya di NLP misalnya, ya monggo. Kan sekarang itu profesinya makin banyak ya, makin luas lah ibaratnya. Dari contoh dari data analisis saja ada 4 ya, ada atau berapa tadi, banyak sekali, sehingga kita bisa fokus ke hal yang ingin kita pelajari saja, dan kita bisa istilahnya nanti ke depan bisa mendapatkan opportunity atau peluang di dunia kerja yang saya pikir ke depan akan masih banyak lah terkait dengan pengolahan data itu tersendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah Terima kasih bergabung. semuanya. Selamat berpuasa. Terima kasih Mas Pak Sofa. Sama-sama. Terima kasih. Masih Mas Hafiz. Sama-sama Pak.